Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba melakukan memberikan review terkait saham mingguan dan juga saham harian yang saya rekomendasikan. Yang pertama kita lihat dulu IHSG. IHSG hari ini ternyata naik ya di 0,51%. Cukup unik karena kenaikannya ada di sisi kedua, mantul ya jadinya. Terus value-nya ada sekitar 11,87 triliun, cukup besar ya. Oke, kita coba lihat teknikalnya seperti apa. Bisa kita lihat tadi dia jatuh ke MA 20 juga ya. Dia jatuh ke MA 20, habis itu dia naik lagi dan sekarang berada di atas MA 5. Bagaimana ke depannya? Masih membingungkan ya sebenarnya, karena berdasarkan indikator sebenarnya dia harusnya turun gitu ya. Cuman indikator bukan sepenuhnya benar juga ya. Bisa kita lihat sebenarnya candlenya sebenarnya udah turun, tapi ini malah candle untuk ada kenaikan, atau emang akan terjadi kenaikan ya. Jadi kita lihat besok apakah ini memang swing low-nya atau memang ada swing high-nya besok ya untuk di hari Senin itu. Masih kita coba lihat nanti untuk hari Senin, karena IHSG masih berada di daerah di atas 0,5 ya. Jadi dia masih berada untuk naik ke atas ya, masih berkemungkinan untuk bisa naik ke atas. Itu buat IHSG. Selanjutnya saya akan coba, sebelum kita lihat rekomendasi review harian dan mingguan, saya mau lihatin dulu di sini. Bisa kita lihat di sini bahwa tidak adanya yang arah ya. Untuk hari ini tidak ada yang arah. Tadi itu nggak salah BSA ini nih arah tadi di 640, nggak salah ya tadi. Saya lupa, ternyata dia nggak arah turun lagi ya jadinya. Jadi turun lagi. Ini untuk hari ini bisa kita lihat tidak ada yang arah, karena memang adanya terjadi kebingungan tadi ya. Apalagi di sesi pertama itu orang udah mulai bingung. Ternyata di sesi kedua adanya kenaikan. Nah, untuk the value kita bisa lihat kalau yang naik itu adalah BNBA. Dia di harga 1370 naiknya 17,60%, tapi ini belum arah ya. Masih 17%-an. PSAB ini untuk persenan, kalau volume paling banyak itu PSAB Antam hari ini cukup lumayan naik ya. Ini juga ya, Agro, Bank, SMRA, BNBA ya. Kalbe juga naik ya, cukup lumayan juga nih Kalbe, naiknya 6,38%. Oke, itu sedikit review dari hari ini. Kita coba lihat
saham rekomendasi mingguan. Yang pertama ada ASRI. Untuk ASRI hari ini ASRI hari ini tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan ya. Dia masih berada di daerah atas 0,5-nya. Tapi berdasarkan MACD ada tren penurunan walaupun garisnya mengalami kenaikan ya. Kita bisa lihat sebenarnya ini banyak yang distribusi ya. Kemungkinan besar ASRI besok akumulasi masih ada ya berarti ya. Jadi masih bisa diperhitungkan ya sebenarnya untuk ASRI ini. Itu ASRI. Yang kedua ada SIM. SIM hari ini turun di 2,75%, benar-benar adanya tren penurunan ya. Jadi agak berhati-hati aja untuk teman-teman yang memiliki SIM. Terus WG harusnya emang ada tren penurunan ya. Kita coba lihat untuk WG bagaimana. WG hari ini ternyata sama kayak ASRI, tidak ada kenaikan dan penurunan, tapi dia udah mencoba adanya tren penurunan ya. Untuk di hati-hatiin aja ya bagi teman-teman yang memiliki WG. Untuk ini tidak bisa cukup direkomendasikan lagi untuk esok hari. Selanjutnya Weton sama, tidak ada penurunan dan ini ya kenaikan, jadi masih ada tren penurunan. Tapi untuk Weton saya lihat ada peluang untuk bisa naik nanti karena dia udah di bawah garis 0,236 ya. Kemungkinan besar dia akan nyentuh ke sini ke harga 320, dan ketika di harga 320 saya harapkan teman-teman bisa beli ya sebenarnya di sini, karena ini peluangnya besar banget sebenarnya. Kenapa? Kita bisa lihat sebenarnya berdasarkan Bollinger Bands. Berdasarkan Bollinger Bands tuh, di harga sini dia sudah keluar dari zonanya. Nah, kemungkinan Weton ini akan ada tren kenaikan. Jadi bisa diprediksi kalau harganya udah di bawah 334, nah itu tuh bisa menjadi pertimbangan ya buat teman-teman membeli Weton ini. Oke, itu buat saham mingguan. Kita balik ke saham harian. Yang pertama ada AGI. AGI hari ini turun di 3,41%. Kita balik lagi ke MACD. Untuk MACD-nya seperti apa? AGI berdasarkan ini dia mengalami tren penurunan. Ini harus diperhatikan ya. Dia tidak jadi mengalami tren kenaikan, tapi dia mengalami tren penurunan. Dan sebenarnya ini masih bingung ya. Walaupun trennya agak menjorok ke bawah, tapi ada kemungkinan untuk AGI masih bisa up ya, karena bisa kita lihat AGI sudah menembus ya sebenarnya. Sudah menembus wilayah 0,236-nya. Kalau berdasarkan Bollinger Bands tadi kayak gimana? Kita coba lihat.
masih jauh ya sebenarnya buat Agi untuk keluar dari Bollinger Bands-nya. Jadi masih bisa untuk diperhatikan ya untuk Agi ini. Itu buat Agi. Selanjutnya ada Ira. Ira hari ini naik ya. Tadi ya kita bisa lihat Ira hari ini naik 3,31% dan akumulasinya masih dikit sebenarnya ya. Kita balik ke MACD. Adanya tren ini harusnya ya, tren kenaikan ya buat Ira ya. Ini udah ada tren kenaikan, Ira masih bisa bahan pertimbangan nanti ya. Buat teman-teman bisa mempertimbangkan Ira, masih bisa ya, saya ngeliatnya masih bisa karena adanya tren kenaikan. Baik dari MACD ataupun dari MA-nya ya. Itu buat Ira. Selanjutnya Tins hari ini turun di 2,93 tapi masih ada tren kenaikan. Berdasarkan MACD juga masih ada kenaikan, jadi masih berpeluang karena dia lama di daerah ini ya, di daerah 0,78 nya di 2330 tadi. Akhirnya dia turun juga 1 poin, 10 poin ya, sehingga dia masih berada di wilayah ini ya, di bawah 0,786. Tapi saya melihat masih ada kemungkinan buat Tins bisa up tinggi, jadi ini masih bisa untuk diperhatikan untuk minggu depan. Selanjutnya IMAS hari ini naik di 0,39%, padahal sebenarnya dia udah naik di awal ya. Dia udah naik di 1320 dan membentuk tren penurunan, tapi berdasarkan MACD garisnya ada kenaikan ya. Jadi ini masih bisa diperhatikan karena dia sekarang berada di daerah di atasnya 0,5 ya, di bawahnya 0,618. Jadi masih berpeluang buat Ira adanya kenaikan ya. IMAS adanya kenaikan. Selanjutnya BEX hari ini tidak ada kenaikan ya. Turun ya. BEX hari ini turun di 1%. Tapi di sini kita bisa perhatikan sudah mendekati MA5 dan MA20. Apakah ada kenaikan? Kita saksikan di minggu depan. Karena kalau berdasarkan MACD ada tren kenaikan, memulai tren penurunan, tapi ini ya, garisnya mengalami kenaikan. Untuk hari ini sebenarnya distribusi ya, wajar sebenarnya ya, karena sebenarnya akumulasi di 4 hari. Itu buat BEX. Selanjutnya Elsa hari ini turun juga di 1,51%, tapi unik ya, dia berada di daerah garis MA5. Masih ada kemungkinan besar buat MA bisa mengejar di daerah 0,382 berdasarkan Fibonacci-nya. Nah, kita bisa lihat adanya tren kenaikan juga dari MACD dan garisnya udah naik ke atas. Jadi untuk Elsa masih bisa di hold sebenarnya kalau yang udah miliki Elsa sebelum-sebelumnya. Itu buat Elsa. BJBR selanjutnya di BJBR salah hari ini turun ya, turun di 1,27%, cukup. Tapi berdasarkan MA5 dia kayaknya sudah turun ya,
sudah turun, dan berdasarkan MACD mulai akan ada penurunan, dan garisnya pun juga membentuk penurunan ya. Itu buat BJBR. Selanjutnya TJRA. TJRA ternyata ini disebabkan karena ini ya, karena ISG awal-awal turun, tiba-tiba dia benar-benar ARB ya di 6,31%. Oh tapi dia naik dikit ya, naik dikit di sesi kedua, berarti tadi karena di sesi awal dia ARB tapi di sesi kedua dia naik lagi. Buat TJRA masih ada ya, saya ngelihat masih ada kemungkinan untuk dia bisa up karena berdasarkan MACD dia ada tren kenaikan, berdasarkan MA5 nya masih berada hampir berdempetan ya, jadi kemungkinan masih bisa dilihat untuk hari esok, jadi bisa teman-teman menjadi bahan pertimbangan ya untuk esok hari. Itu buat TJRA. Selanjutnya selanjutnya MAPI. Buat MAPI hari ini turun di 0,68%, tapi MAPI ini nunggu ini ya, nunggu batasnya aja sih sebenarnya, dia akan coba sampai kapan dia gitu. Harusnya di harga 695 ya kalau berdasarkan Bollinger Bands. Kita lihat sebenarnya buat MAPI harusnya berarti nggak perlu di harga 695 tapi di bawah harga 720. Nah ini resisten yang bisa teman-teman beli agar MAPI bisa up ya di 720 ya. Jadi masih berkemungkinan buat MAPI harusnya dia up ya, karena dia sudah ada tren penurunan. Selanjutnya buat MAPI untuk bisa up besok, kalau misalnya harganya udah jatuh di harga 720, kemungkinan bisa teman-teman pertimbangkan untuk membeli ya. Oke, itu saja untuk reviewnya. Besok saya akan coba memberikan rekomendasi mingguan. Saya akan coba analisis juga ISG sedikit lebih dalam. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen berkomentar, boleh. Pengen ada yang ditanyakan untuk sahamnya juga boleh. Kita diskusi di kolom komentar. Apalagi saran, saya sangat menerima. Jangan lupa untuk di subscribe, share, and like ya channel kita ya, Saham Receh. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.